Assalamualaikum teman-teman. Kalian masih di rumah aja kan? Dimanapun kalian berada, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kami dari kelompok 3. Jadi pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai analisis anion. Jadi gak usah pakai lama lagi, pastikan kalian di tempat yang nyaman dan nikmatin videonya. Definisi senyawa anion. Anion merupakan ion yang bermuatan negatif. Dalam analisa anion, dikenal adanya analisa pendahuluan yang meliputi analisa kering dan juga analisa basah. Lalu apa itu analisa kering? Analisa kering meliputi pemeriksaan organoleptis yang berupa warna, bau, dan juga rasa. Lalu, apa itu analisa basah? Analisa basah meliputi pemeriksaan kelarutan dalam air, reaksi pengendapan filtrasi atau penyaringan, dan pencucian endapan. Selanjutnya, ada penggolongan anion berdasarkan reaksinya. Anion dibagi menjadi dua, yaitu golongan A dan juga golongan B. Golongan A adalah golongan anion yang dapat menguap bila bereaksi dengan asam. Sedangkan golongan B adalah kelompok anion yang bereaksi di dalam larutan. Pada golongan A, anion yang menghasilkan gas bila bereaksi dengan HCl encer dan pekat, yaitu seperti karbonat, sulfit, tiosulfat, nitrit, hipoklorit, sianida, dan juga sianat. Pada golongan A ini, menghasilkan gas bila bereaksi dengan H2SO4 pekat, seperti semua anion A1, dan fluorida, klorida, bromida iodida, nitrat, borat, format, asetat, dan oksalat, perklorat, serta permanganat. Sedangkan pada golongan B, anion yang menghasilkan reaksi pengendapan bila bereaksi di dalam larutannya, misalnya sulfat, fosfat, arsenat, kromat, silikat, fosfit, arsenit, dan juga dikromat. Anion yang menghasilkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi bila bereaksi di dalam larutan seperti menganat, permanganat, kromat, dan juga dikromat. Identifikasi anion. Anion secara umum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada golongan sulfat. Anion-anion tersebut mengendap dengan Ba2+ dalam suasana basah. Yang kedua,
ada golongan halida. Anion golongan ini mengendap dengan Ag+ dalam larutan asam atau HNO3. Dan yang ketiga, ada golongan nitrat. Semua garam dari golongan ini akan larut. Selanjutnya, identifikasi anion golongan sulfat. Yang pertama yaitu identifikasi karbonat CO3 2-. Larutan yang mengandung karbonat akan menghasilkan endapan putih. Endapan ini larut di dalam larutan asam. Dengan reaksinya, Ba2+ ditambah CO3 2- menjadi BaCO3. Nah, BaCO3 ini yang menghasilkan endapan berwarna putih. Dan yang kedua, masih di golongan sulfat, yaitu identifikasi sulfat SO4 2-. Endapan putih dari PbSO4 akan terbentuk bila larutan yang mengandung Pb2+ dicampur dengan ion sulfat. Reaksinya, Pb2+ ditambah SO4 2- menjadi PbSO4. PbSO4 inilah yang memiliki akan terbentuk endapan putih. Selanjutnya, identifikasi ion kromat. Penambahan larutan yang mengandung Ba2+ ke dalam kromat akan menghasilkan endapan kuning dari BaCrO4 yang larut di dalam asam kuat. Yang mana reaksinya, 2Ba2+ ditambah Cr2O7 2- ditambah H2O akan menghasilkan endapan 2BaCrO4 plus 2H+. Nah, endapan ini BaCrO4 yang berwarna kuning. Selanjutnya, kita masuk ke identifikasi anion golongan halida. Yang pertama, identifikasi ion klorida Cl-. Dengan larutan plumbum, nitrat akan terbentuk endapan putih. Bila dipanaskan endapan larut dan bila didinginkan terbentuk endapan jarum. Yang mana reaksinya Pb2+ ditambah 2Cl- menjadi PbCl2 yang mana terbentuk endapan jarum yang berwarna putih. Selanjutnya, kita masih di golongan halida yang mana ada identifikasi ion bromida atau Br-. Dengan larutan argentum nitrat terbentuk endapan kuning muda yang mana reaksinya Ag+ ditambah Br- menjadi AgBr yang menghasilkan yang terbentuk endapan berwarna kuning muda. Selanjutnya, identifikasi ion iodida atau imin. Dengan larutan sampel ditambah merkuri klorida terbentuk endapan merah jingga yang mana reaksinya HgCl2 ditambah 2 imin menjadi HgL2 yang mana terbentuk endapan ditambah 2 Cl-. Endapan ini yang terbentuk ialah Hgi2 yang berwarna merah jingga. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi anion golongan nitrat. Identifikasi ion nitrit atau NO2-. Nitrit terurai bila dididihkan dalam larutan garam amonium yang mana reaksinya NO2- ditambah NH4+ menjadi N2 dan 2H2O. Nah, di sini Na2-nya ini berupa gas. Jadi dia akan terurai berupa bentuk gas. Penerapan analisis anion. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dan bidang industri. Juga dapat digunakan sebagai bahan pembuat racun tikus, bahan gelas optik, pembuatan keramik, dan pembuatan cat. Penerapan prinsip anion kation yang paling umum dalam dunia industri adalah ion exchange atau penukar ion, yaitu yang pertama ada desalinasi. Desalinasi merupakan proses menghilangkan kadar garam berlebih dalam air yang dapat dikonsumsi makhluk hidup. Lalu yang kedua ada demineralisasi, yaitu sistem pengolahan air dengan pertukaran ion melalui media ion exchange resin. Dan yang terakhir, ada dekolorisasi, yaitu proses menghilangkan warna pada suatu senyawa.
Ya udah, segitu aja tentang materi analisis anion. Untuk materi kimia farmasi analisis yang lain bisa mampir ke video kita yang lain ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selamat belajar.